Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Destuirdani dengan NIM 2414010134. Saya dari kelas PAIH, yaitu di sini saya buat video hadis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajjah Sri Khalidah MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis tentang setiap muslim adalah pemimpin. Ada 3 yang akan saya sebutkan. Yang pertama matan hadisnya, yang kedua terjemahan, yang ketiga baru isi kandungan hadis itu. Apa sih maksudnya hadis ini? Baiklah, nanti saya akan cantumkan matan hadisnya di sini, jadi kita bisa sama-sama untuk simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri qala akhbarana Salim bin Abdullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Bashar bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ia berkata, aku kira beliau juga bersabda, dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, apa sih sebenarnya isi kandungan dari hadis ini? Mari kita sama-sama jelaskan. Hadis ini itu menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin yang melekat pada setiap individu dalam berbagai tingkatan. Bahwa setiap individu, setiap kita adalah pemimpin. Nah, dalam Islam, setiap muslim itu dianggap sebagai pemimpin. Kepemimpinan ini tidak terbatas hanya pada posisi yang formal, tetapi juga dalam lingkup keluarga, pekerjaan, dan juga masyarakat. Bahwa setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Mencakup memberikan bimbingan, perlindungan, dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Ada beberapa kepemimpinan yang maksud. Pertama, imam. Lafaz imam di sana berarti memiliki makna adalah pemimpin negara. Berarti ia bertanggung jawab atas seluruh kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, suami. Ar-rajul artinya apa? Kalau laki-laki di sana berarti maksudnya adalah suami yang bertanggung jawab atas keluarganya, anak dan juga istrinya. Yang ketiga, istri. Perempuan berarti istri maksudnya, ia bertanggung jawab atas rumah tangganya dan juga anaknya. Selanjutnya ada pembantu.
atau pelayan, berarti ia bertanggung jawab atas harta benda majikannya. Kemudian juga ada lafaz di sana itu menyatakan pada bagian hadis itu, lafaznya kalau nggak salah tadi ar-rajulu ra'in fi mali abihi. Di sana terus laki-laki, berarti ini maksudnya apa? Adalah anak. Ya, kalau ar-rajulu sebelumnya fi ahlihi katanya. Ra'in fi ahlihi, berarti di sana maksudnya suaminya. Itu ar-rajulu ra'in fi mali abihi. Ya kan? Berarti di sana maksudnya anak. Anak juga bertanggung jawab atas harta ayahnya. Bahwa seluruh pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang ia pimpin. Apakah ia telah menjalankan amanah itu dengan baik atau justru hanya menyia-nyiakannya. Dalam hadis ini kita bisa paham bahwa dimanapun kita berada, sebagai apapun posisi kita itu memiliki kewajiban, peran dan juga kewajiban. Artinya apa? Kalau misalkan kita sebagai seorang imam atau pemimpin, berarti kita juga bertanggung jawab atas rakyat kita. Bertanggung jawab ini apa maksudnya? Kesejahteraan rakyat gitu. Apakah kita seorang pemimpin, kalau presiden misalkan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, apakah masyarakatnya telah mendapatkan keadilan? Nah, ya itulah maksudnya. Dan bagaimana nanti di akhirat bagi pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu akan dipermasalahkan. Akan juga ada yang mengatakan ibaratnya kalau pemimpin yang besar, kayak jadi seorang presiden itu yang ibaratkan kakinya separuh di surga separuh di neraka, atau hakim lah gitu bisa juga, karena ia harus bersifat dengan seadil-adilnya. Permintaan pertanggungjawaban di akhirat itu tentang kepemimpinan, baik kita juga entah itu status kita sebagai seorang presiden, sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai istri, atau bahkan sebagai seorang anak, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita posisikan itu. Intinya sebagai apapun di posisi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita telah menjalankan amanah kita itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Berarti hadis ini itu menekankan kepada kita bahwa kepemimpinan adalah amanah yang besar. Dan setiap orang muslim, siapapun itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus teruslah berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri pribadi, dan juga memberi manfaat kepada orang yang mendengarkan. Saya Ridwan Estiodani, mohon undur diri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.